Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan diberikan Allah kita hikmah, ilmu yang bermanfaat, dibantu kita taat sampai akhir hayat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkan kita bersama Nabi dan sahabat, keluarga kita yang soleh dan solihah, guru-guru kita yang soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita coba mengkaji tentang mengenal diri. Dulu ingat saya pernah mengenal diri, tapi lebih kepada lapisan-lapisan ruh kitab Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini mengenal diri, unsur-unsur diri secara umum dalam ilmu tasawuf. Kita coba ringkas tapi padat untuk mengenali unsur-unsur diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kaidah dalam ilmu hati ada yang menyebut ini dari Mu'az bin Yahya. Lapas ini ada yang menyebut ini hadis lemah, macam-macam. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Salah satu jalan cepat untuk mengenal Allah adalah siapa yang mengenali diri, maka dia mengenal akan Tuhannya. Karena semakin kenal kita diri sebenar diri, hampir bisa dipastikan kita akan kenal siapa pencipta diri kita itu. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, belajar ilmu mengenal diri ini, ilmu jalan pulang, ilmu tasawuf, ini akan mengantarkan kita kepada ma'rifat jat, mengenal jat Allah. Tidak hanya ma'rifat sifat seperti yang dipelajari dalam ilmu syariat. Jadi kalau orang syariat tidak akan berani bicara tentang jatnya. Kenapa? Karena pengetahuan mereka tidak sampai ke sana. Kalau mereka memaksakan diri, mereka akan terpeleset, tergelincir pada kesalahan. Seperti yang dilakukan sebagian orang yang mengatakan bahwa zat Allah itu menetap di langit, menetap di aras. Ini kesalahan fatal. Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa dengan makhluk, tidak butuh tempat. Sesuatu yang bertempat, sesuatu yang menetap, itu adalah sifat makhluk, bukan sifat zatnya. Apalagi di dalam ayat itu disebut Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman itu nama sifat. Ar-Rahman Ar-Rahim Asmaul Husna, bukan nama zat. Ya. Zat di dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah wajah. Maka Ibnu Abbas mengartikan ainama tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Wajah di situ, kata Ibnu Abbas, adalah zatnya. Maka kemanapun kita hadapkan wajah kita, di situ ada zatnya. Artinya zatnya itu muhitum bi kulli syai', memang meliputi segala-galanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diri kita ini sebagaimana kita ketahui terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani kita ini dia punya kebutuhan. Dia butuh makan, minum,
Ya, dia butuh, kalau kepanasan dia butuh angin, udara. Maka di dalam diri kita ini adalah terdapat unsur-unsur alam jasmani kita. Ada unsur air 2/3%, 2/3 atau sekitar 70-75%. Ada unsur tanahnya. Maka kulit kita ini mirip warnanya seperti warna tanah yang ada di bumi. Ada unsur angin, ya. Maka kita setiap saat, setiap detik bernapas, menghirup oksigen. Ada juga unsur api. Apalagi kalau kita lagi demam. Kalau kita marah itu kan badan kita seperti panas, ya. Dan kalau kita menggunakan energi kita ekstra terlalu banyak, maka terasa badan kita panas. Dari mana panasnya itu? Padahal di dalam diri kita nggak ada kompor gas. Itu menandakan bahwa dalam diri kita ada unsur api. Jadi secara sederhana, diri kita ini adalah miniatur alam semesta. Karena seluruh unsur-unsur yang ada di alam semesta ini ada dalam diri kita. Miniatur alam semesta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dilihat dari sisi jasmani, ya. Adapun dari sisi rohani, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sisi yang tak terlihatnya di dalam diri kita ini setiap saat terjadi pertempuran antara yang baik dengan buruk. Di dalam diri kita ada dilekatkan jin qarin, ini setan. Kata Nabi SAW, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wa kulla bihi qarinahu minal jinn." Tidak ada seorang di antara kamu kecuali diutus untuknya qarin, pendamping dari golongan jin. Di dalam diri kita ini ada jinnya, Pak. Jin qarin namanya. Dalam hadis yang panjang memang disebutkan, ya. Ketika iblis diminta tiba giliran dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, manusia Adam inilah yang telah Engkau muliakan atasku. Kalau Engkau memperhatikannya, aku tidak akan kuat menghadapinya kalau Engkau memperhatikannya." Kata Allah, ya, tidak akan dilahirkan seorang anak dari Adam kecuali akan dilahirkan seorang anak dari bangsamu, bangsa setan, bangsa iblis. Itulah yang disebut dengan qarin. Maka iblis berkata, "Ya Tuhanku, tambah lagi lah untukku." Kata Allah, "Kamu dapat berjalan-jalan di tubuh-tubuh mereka seperti mengalirnya darah, dan kamu dapat membuat hati mereka sebagai rumah-rumah untuk kamu." Jadi setan itu membuat hati kita ini, dia menempel di dinding hati kita, dan dia bisa masuk ke pembuluh-pembuluh darah kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis lain, mereka itu yajri, ya, majrad dam. Mereka itu mengalir seperti mengalirnya darah di diri kita. Maka kalau dia nanti kita misalnya ada perkelahian atau pertengkaran, itu mulai masuk dia, dan dia akan menguasai kita. Kita dipanas-panasi dan langsung muka kita merah dan kita akan menjadi marah. Nah, ketika kita marah, kata Nabi, maka berwuduklah kalian, karena waktu marah itu setan sedang membakar diri kita, menguasai diri kita. Maka orang yang paling kuat, kata Nabi, adalah laisa syadid bisur'ah walakinna syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang jago berkelahi, fisiknya hebat, tetapi orang yang kuat itu mampu dia mengendalikan, menguasai dirinya saat dia sedang marah. Karena saat sedang marah, saat itu kita dikuasai setan. Maka wajah kita pun merah karena dia berasal dari api. Dibakarnya unsur api kita, sehingga kita kalau kita tidak bisa mengendalikannya, bisa-bisa kita kehilangan kontrol, kehilangan akal.
maka orang marah emosi itu akalnya tidak berfungsi kalau diteruskannya. Orang lemah itu orang yang ketika dia marah tak mampu dia mengendalikan diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kekuatan jin dalam menggoda kita. Ya, maka jin qarin ini selalu mengajak kita buat jahat selama kita tidak bisa menundukkannya dengan taat. Apabila kita meninggal, jin qarin kita ini akan bergabung dengan setan kalau kita orang fasik, naudzubillah. Tapi apabila kita orang soleh, orang taat, jin kita ini akan tunduk. Jin qarin ini dia tidak lagi membisikkan yang buruk-buruk seperti kata Nabi SAW. Sehingga nanti ketika kita meninggal, jin qarin kita akan bergabung dengan jin Islam. Ya, dia menjadi muslim. Maka Aisyah kan pernah, ketika Aisyah cemburu muncul marahnya, maka Nabi menegur. Nah, itu udah mulai qarinnya berfungsi kan. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah setiap manusia punya qarin? Ya. Engkau juga ya? Iya. Tapi Allah membantuku sehingga jin qarinku aslama itu tunduk atau masuk Islam, dan dia tidak menyuruhku kecuali yang baik-baik saja. Nah, ini yang ada di dalam diri kita, yang melekat ya, yang melekat dalam diri kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada hawa nafsu. Nah, ini hawa nafsu ini kendaraan untuk setan termasuk jin qarin untuk menaklukkan manusia. Sebab kalau tidak ada hawa nafsu, maka manusia tidak bisa dikuasai setan. Kenapa kita bisa dikuasai setan? Jawabnya karena kita punya hawa nafsu. Kita punya keinginan. Tatkala kita kosong dari keinginan, maka setan tidak bisa menggoda kita. Ya, maka kalau kita zikir di tarekat itu dilatih kosong tanpa keinginan, kosong saja, baru isinya itu kita merasa yang menggerakkan badan kita ini Allah Ta'ala. Kita bertawakal, berserah diri. Itu yang dilatih. Karena kalau kita punya keinginan, itu keinginan hawa nafsu cenderung menginginkan, dan dia tidak peduli dengan selain dirinya. Kalau hawa nafsu ini kan sifatnya begitu. Ya, apa yang diinginkannya harus terpenuhi. Dia nggak peduli sama yang lain. Mau halal, mau haram, nggak peduli dia sama Allah Ta'ala, nggak peduli dengan aturan hidup. Ini hawa nafsu. Maka orang-orang yang dikendalikan hawa nafsunya, tunduk kepada hawa nafsunya, orang ini orang yang paling jauh terhijab dari Allah Ta'ala. Inilah yang dikatakan Allah dalam Quran, ya, apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya, tujuannya, sesembahannya? Maka kata Al-Ghazali dalam kitab Mishkat Anwar, orang yang mentuhankan hawa nafsu ini termasuk orang yang paling jauh dari Allah, terhijab jauh dari Allah, orang yang penuh kegelapan, setara dengan orang ateis. Gelapnya rohaninya. Kenapa? Karena hidupnya hanya mematuhi keinginan hawa nafsunya. Ya. Kalau orang yang mempertuhankan hawa nafsu ini senantiasa berbuat dosa besar. Ngapain dia? Ya pokoknya apa yang diinginkan hawa nafsunya. Mau mabuk dia, mau narkoba, ya, mau berzina, mau korupsi, nggak peduli dia. Maka pekerjaannya buruk semua. Nah, maka disebut Nabi SAW dalam sebuah hadis, walaupun ada yang menyebut lemah, tapi maknanya benar. Ya, jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu.
Maka musuh kita yang sebenarnya Bapak Ibu bukan di luar, bukan orang lain. Musuh kita yang sebenarnya adalah hawa nafsu kita sendiri. Ya. Maka kalau kita mau baik, mau bagus, jangan cari musuh di luar, cari taklukkan musuh diri kita. Di luar itu gampang diatasi, dihadapi kalau kita bisa menaklukkan hawa nafsu kita. Di luar itu susah diatasi kalau kita tidak bisa menaklukkan musuh di dalam. Ya. Ini yang kedua, hawa nafsu. Maka cara mendidik hawa nafsu ini adalah dengan puasa. Hawa nafsu ini nggak bisa dibunuh, dia bisa dikendalikan. Maka istilah ulama-ulama kita itu makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini cara satu mendidiknya supaya jangan beringas. Jadi dibatasi keinginannya. Makan sebelum lapar udah makan, sebelum kenyang sudah berhenti. Ini salah satu caranya. Dengan puasa ya. Itu termasuk cara mendidik hawa nafsu. Kalau setan bagaimana cara mengalahkannya? Cara yang satu-satunya yang paling kuat mengalahkannya adalah ingat Allah. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Siapa yang lupa berzikir mengingat Allah yang Rahman, nuqayyid lahu syaitan, kami ikatkan bagi dirinya seorang setan, fa huwa lahu qarin. Setan itulah menjadi teman akrabnya, qarinnya. Maka kalau Nabi membahasakan itu, setiap kali anak Adam berzikir, maka setan menjauh dari dinding hati. Begitu kita lupa, dia merapat kembali. Berzikir ingat Allah, menghindar lagi. Begitu kita lupa kepada Allah, dia mendekat lagi. Maka tidak ada cara yang bisa mengalahkan setan kecuali kita berzikir, termasuk mohon perlindungan. Fasta'iz billah. Wa imma zaghannaka minasyaitan nazghub fasta'iz billah. Kalau kamu hatimu kena gangguan setan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jin qarin, hawa nafsu, kemudian baru namanya ada jiwa nafs dalam diri kita. Nafs ini termasuk jiwa. Kalau orang Jawa lebih cenderung menyebutnya dengan sukma. Ya. Orang yang mengenal jiwanya ini dengan baik, maka dia akan mengenal alam jin. Karena alam jiwa ini dia terkoneksi ke alam lapisan alam jin, alam gaib yang lebih rendah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jiwa ini ya, dia karena dia ditempelkan di dalam jiwa hawa nafsu, keinginan, maka jiwa ini dia akan berkolaborasi dengan sifat hawa nafsu. Kadang dia bisa marah. Kalau dia kotor, tidak bersih, tidak terdidik, ya, maka dia akan mengikuti hawa nafsu. Gampang marah. Lihat lampu merah, marah dia. Ini lampu merah ini buat orang telat aja. Apa lampu merah di sini? Nah, coba lampu merah pun dimarahinya. Padahal lampu merah nggak ada salah kan? Ada orang motong mobilnya atau mobil keretanya, "Woi, ini kurang ajar ini, nggak tahu ada, nggak pernah dididik orang tuanya nih." Padahal motong biasanya orang. Karena dia kaget, langsung dia marah. Nah, yang seperti ini adalah berasal dari jiwa yang kotor. Jadi kalau jiwa kita kotor, ya, semua masalah kehidupan ini jadi masalah. Semua jadi buruk. Ada orang berjubah, rajin ke masjid, pura-pura alim, munafik. Ada orang tobat, mulai dia ikut ngaji, ntar lagi kebat sambalnya, dan ntar lagi balik lagi itu katanya.
Yang ngomong begitu dalam hati kita Bapak Ibu itu jiwa tadi yang kotor. Ya, suka buruk sangka. Selalu dia membisikkan berbicara yang kotor. Ini jiwa. Jiwa ini kalau tidak dibersihkan, maka dia selalu keluar yang buruk-buruk dari tangan. Termasuk senang dipuji. Kalau dipuji senang, kalau dia besar telinganya kayak telinga gajah. Ya. Kalau dipuji senang kali. Kalau nggak dipuji, mana dia? Ini jiwa. Padahal yang berhak dipuji itu hanya Allah. Dan kita karena punya jiwa, punya sifat semua itu semua. Lapar, itu jiwa juga. Ya. Jiwa kita itu punya lapar dia, merasakan lapar. Aduh lapar aku, kirim sinyal. Dia merasa lapar itu jiwa. Ya. Dia punya karakter hewan. Seperti karakter jasmani tadi, suka ngoceh, suka ngobrol di minum-minum di warung-warung kopi, ya. Suka ngerumpi. Ini penyakit jiwa. Suka makan, minum, suka tidur, maunya tidur aja, malas kerja. Ini jiwa. Ya. Maka kalau di tarekat Naqsabandi sifat-sifat kebinatangan ini bisa dilebur dengan zikir nafi isbat. La ilaha illallah. Dibakar dia. Sifat kebinatangan itu pakai zikir nafi isbat. Jadi zikir-zikir itu ditemukan oleh masyaikh, diajarkan Nabi, sahabat terus-terus menurun. Itu sebenarnya untuk mendidik ruhani-ruhani yang ada dalam diri kita ini. Sedih, patah hati, ya. Misalnya dicopot pekerjaannya, udah malah dia patah hati, udahlah. Dendam, ini bagian dari penyakit jiwa. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita wadhkur rabbaka fi nafsika. Jadi kalau zikir jiwa itu, ingatlah Tuhanmu, berzikirlah kepada Allah fi nafsik, di dalam jiwamu, tadarru'a wa khifah. Bagaimana cara zikir jiwa? Zikir jiwa itu harus dengan tadarru', karena dia suka sombong, suka dipuji. Sifat iblisiahnya kuat. Ya jiwa kita itu. Tadarru'a wa khufyah, dengan tadarru' merendahkan hati, dengan khufyah rasa takut. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah ya Rahim. Tundukkan hati itu. Ya. Ini salah satu zikir jiwa yang diajarkan Allah dalam Quran. Itu termasuk untuk menundukkan atau membersihkan jiwa. Maka di dalam ayat lain Allah mengatakan, ya, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan, menempelkan, membisikkan jalan fujur, jalan buat dosa, dan jalan takwa. Nah, jiwa kita itu akan mendengar bisikan dari jin qarin, akan mendengar ajakan dari hawa nafsu, ya. Itulah jalan fujur. Wa taqwaha, dan dia akan mendengar bisikan jalan takwa dari hati qalbu dan dari ruh kita. Nah, jadi kalau secara sederhana imbang berat ini 2 lawan 2. Yang ngajak jahat itu apa? Setan, jin qarin sama hawa nafsu. Yang ngajak baik nanti qalbu dengan ruh. Ya, jadi 2 lawan 2, seimbang. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Ya. Di situ disebut kata nafs, jiwa. Apa tanda kita masih punya jiwa?
tanda kita masih punya jiwa saat kita masih bernapas. Maka jiwa itu disebut dalam bahasa Arab nafs. Begitu kita bernapas, itu kita tanda jiwa. Maka zikir mutu qabla an tamut, matilah kamu sebelum mati, itu maksudnya salah satu mursyid kita mengatakan sebenarnya salah satu makna zikir mati sebelum mati itu adalah zikir tahan napas. Maka kalau kita zikir nahan napas itu lebih khusyuk, langsung keruh dia, atau jiwa itu langsung dibersihnya karena dia ditahan, tak bergerak tanpa keinginan. Tahan apa? Ya. Itu yang dimaksud dengan zikir mati sebelum mati. Maka nanti Bapak Ibu yang mengalami kematian itu menurut banyak ulama adalah jiwa, sedangkan ruh kita tidak mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati. Jadi yang mengalami kematian itu jiwa. Ya, ciri mati apa? Berhenti bernapas. Apakah ruh kita mati? Ruh tak mati. Yang mati itu jiwa. Dan tanda kematian itu apabila kita tidak bernapas. Karena jiwa itu menghubungkan alam jasmani kita dengan alam ruhani. Jadi seolah-olah menghubungkan alam zahir dengan alam nyata dengan alam batin. Jadi dia di tengah jiwa itu. Maka seolah-olah ruh itu disuruh untuk membersihkan jiwa. Ya. Kalau jiwa ini bersih, selalu kita tundukkan dengan zikir jiwa. Ya. Ada istilah zikir jiwa kan, zikir nafs. Baik dengan zikir nafi isbat atau dengan zikir kita menundukkan hati nafs, ya, dengan rasa takut, dihayati, diresapi, lama-lama dia akan bersih. Nah, kalau dia sudah bersih nanti, maka jadilah jiwa kita menjadi tenang. Itulah yang disebut nanti nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir hatimu menjadi tenang. Ya, ikut hati kita tenang, maka dia tenangkan jiwa dengan zikir. Jadi jiwa kita menjadi bersih. Nanti di akhir hayat kita akan dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang, kembalilah kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Kenapa dia tenang? Karena dia tidak dikendalikan gejolak hawa nafsu. Setan jin qarin pun tidak mampu menggoda, menggoncangkan dirinya. Maka dia tenang. Maka orang-orang soleh itu biasanya hidupnya tenang, gerakannya tenang, kepribadiannya tenang. Ya, begitu biasanya. Karena jiwanya sudah tenang. Walaupun nanti ada yang kita lihat, ada orang yang sudah sampai ke ruh, tapi dia masih suka cakap kotor, suka maki. Ada juga. Kenapa? Itu pertanda jiwanya belum bersih. Walaupun ilmunya sudah sampai ke ruh, tapi jiwanya belum dia bersihi gitu. Nah, jadi bawaannya nanti seperti preman. Ada yang seperti itu. Nah, ada yang lompat dia kan. Nah, maka harus diperhatikan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Karena jiwa itu secara umum terbagi tiga. Ada jiwa ammaratu bisu wa innan nafsala ammaratu bisu. Ini disebutkan. Sesungguhnya jiwa itu menyuruh kepada keburukan. Ini jiwa yang kotor. Kalau jiwa kita kotor, ya semuanya jadi buruk. Maafnya parkir pun kita nanti di masjid di mana-mana, marah juga kita. Ini mobil ini parkir nggak beres, miring-miring aja, orang parkir bayar. Dia kira dia saja yang bayar, orang juga bayar kan? Marah dia. Begitu orang keluar duluan, kita keluar nanti, marah juga.
Ini keluar nggak rapi, masa keluar begini-begini? Dimarahi juga. Tukang parkir dimarahi, lampu merah dimarahi, orang nyebrang dimarahi, semuanya dimarahi. Inilah namanya jiwa ammarah bisu. Belum bersih, dia masih kotor. Kemudian ada jiwa lawamah. Kalau jiwa lawamah ini dia mencela. Ya. Aku bersumpah dengan jiwa yang mencela dirinya. Maksudnya apa? Jiwa lawamah ini dia sudah punya penyesalan. Kalau dia buat jahat, ketiduran dia lewat subuhnya, nangis ya, astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa lah terlewat tadi subuh. Lewat, gak ke masjid, ngantuk dia, diteruskannya tidurnya. Tahu-tahu sudah jam 6. Astagfirullahaladzim, sayangnya aku tadi gak ke masjid. Ada penyesalan, ya. Kalau kita berbuat jahat, berbuat baik, ada penyesalan dalam hati, dalam jiwa, maka jiwa kita itu lawamah, masih di tingkat lawamah, ya. Tapi kalau nggak ada penyesalan, itu ammarah bisu. Jiwa kita kotor. Tapi kalau ada penyesalan, ada merasa bersalah, asal buat dosa, buat salah, merasa bersalah. Astagfirullahaladzim, kenapa lah tadi ku tampar anakku dia? Takutnya nanti buruklah akhlaknya. Astagfirullahaladzim, kenapa lah ku lawan tadi mak ayah gitu ya? Takutnya sakit hatinya. Nah, ini ada penyesalan seperti itu lawamah. Ya. Itu jiwa lawamah. Jadi bertingkat-tingkat kebersihannya. Bisa dia kotor nyuruh yang jahat, bisa dia sudah punya selalu merasa bersalah kalau buat dosa. Ya. Kemudian kalau dia sudah bersih, baru dia mengalami ketenangan. Ini jiwa, ya. Maka zikir jiwa itu seperti tadi. Tadarru, rendahkan hati, wa khifatan, wa khufyah, dengan rasa takut ke Allah. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, masuk lagi kita ke dalam, jumpalah kita unsur diri kita namanya qalbu. Qalbu itu hati. Ya. Nah, maka di dalam ilmu hati, ilmu ruh, ilmu tasawuf, qalbu kita ini harus dibeningkan juga, dibersihkan, dihidupkan rasa yang ada dalam qalbu dengan zikir. Kalau qalbu kita sudah hidup dengan rasa bertuhan, dihidupkan dia, tidak mati, tidak ketutup, tidak dihantam oleh kotoran hawa nafsu, setan, jiwa. Ini kalau kotor tiga-tiganya ini kan menghantam qalbu. Ya, gimana kita masukkan kalbu ke dalam comberan, kalbu pun ikut kotor. Nah, makanya dia pun dibersihin. Sebenarnya kalbu itu sifatnya kan baik. Nah, kalau dia nanti sudah rajin berzikir kalbu, maka muncullah rasa bertuhan itu semakin kuat.